Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Ana Majnun. Hari ini Tante Nana bakal share bagaimana cara pembuatan Ogura cake pandan dengan menggunakan teknik Aubenmeri, di mana teknik ini menggunakan loyang yang lebih besar serta terdapat air panas di dalamnya. Nah, untuk cake yang dihasilkan juga sangat lembut dan juga lentur serta minim rongga sehingga membuat cake ini terasa sangat nikmat. Nah, untuk cake Ogura sendiri termasuk salah satu cake yang mahal karena memang cara pembuatan yang super duper lama serta detail. Jadi ini bisa kalian jadikan sebagai ide jualan atau bisa buat cemilan ringan. Kalau kalian penasaran dengan tutorialnya, tonton terus videonya sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk ke tahap yang pertama. Di sini aku sudah siapkan loyang dengan ukuran 18 x 18 dan loyang aku ini sudah termasuk loyang yang jadul. Jadi nanti kan aku pakai teknik Aubenmeri. Ini bakal aku kasih pelindung biar tidak meresap airnya ke dalam cake. Tapi kalau teman-teman punya kayak aluminium foil yang besar itu bisa digunakan ya. Nah, untuk baking papernya jangan lupa dilebihin lebih banyak ke atas biar nanti ketika sudah matang dan cake-nya mengembang itu bisa langsung diangkat dengan mudah. Langsung aja untuk ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 6 butir kuning telur. Kemudian aku tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Telur yang aku gunakan ini ukurannya kecil, kalau ditimbang sekitar kurang lebih 57 gram. Kemudian aku tambahkan minyak goreng dan juga ada santan instan. Masing-masing untuk santannya itu kurang lebih 80 ml dan untuk minyak gorengnya sebanyak 40 ml. Nah, setelah tercampur semua bahan-bahannya seperti ini, bisa langsung kita tambahkan dengan bahan selanjutnya, yaitu 85 gram tepung terigu yang protein rendah. Teman-teman bisa menggunakan yang merek kunci biru ataupun ada yang satu lagi merek LM. Nah, setelah tepungnya ini sudah diayak, bisa langsung kita aduk sampai tepungnya benar-benar menyatu dengan adonan cair. Ini semua adonannya sudah larut, jadi bisa langsung ditambahkan dengan bahan selanjutnya, yaitu setengah sendok makan pasta pandan. Dan untuk ukuran dari pasta pandan ini kalian bisa menggunakan sesuai dengan selera. Kalau kepengen warnanya lebih menyala, bisa ditambahin sedikit dari ukuran ini ya. Nah, setelah semua adonannya ini sudah licin dan berbentuk seperti ini, bisa langsung kita simpan terlebih dahulu. Kita sisihkan ya guys. Kemudian kita kembali ke bahan selanjutnya, yaitu pembuatan putih telurnya. Untuk bahan-bahannya ada 6 butir putih telur dan campuran 1 sendok teh cairan jeruk nipis. Kalau teman-teman nggak ada jeruk nipis, bisa ditambahkan dengan cream of tartar atau perasan jeruk lemon. Nah, selanjutnya bakal aku tambahkan dengan 95 gram gula pasir yang akan aku bagi menjadi 3 kali bagian. Dan ini bakal aku terus mixer sampai teksturnya benar-benar berubah menjadi hard baked. Setelah kurang lebih 10-13 menit, ini adonan putih telurnya sudah siap. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kalian balik ganggang dari mixernya, itu dia bisa berbentuk seperti jamur terbalik. Dan kalau mangkoknya ini kalian tuang, dia tidak bakal gampang untuk jatuh. Nah, setelah selesai adonan putih telurnya, bisa kita campur adonan putih telurnya dengan adonan yang tadi sudah selesai. Kita campur seperti ini ya, gunakan teknik pancingan biar nanti tidak kaget untuk putih telurnya. Nah, untuk cara mencampurnya ini perlahan aja kita aduknya biar si putih telur ini tidak gampang turun. Sebenarnya dalam video ini aku lakukan tuh pelan-pelan banget, tapi untuk di editan ini aku cepetin biar si kayak durasinya tidak terlalu lama ya. Nanti kalau lama-lama bisa ngabisin kuota. Nah, setelah adonan tadi sudah campur, kita bisa langsung tuangkan ke dalam mangkok utama yang besar ini. Kemudian aduk kembali menggunakan spatula atau whisker ini perlahan aja sampai benar-benar adonan putih telur dan kuning telurnya tercampur.
Untuk teknik pengadukannya, gunakan teknik aduk balik seperti ini biar adonan yang ada di bawah dari mangkoknya itu bisa naik ke atas sehingga semua warnanya merata dan juga meminimalisir semua adonan yang tidak terjangkau oleh spatula. Nah, seperti ini kita campurkan aja. Pastikan semua bahan-bahan tidak ada yang mengendap ya. Setelah itu bisa langsung kita tuangkan ke dalam loyang yang tadi sudah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah semua adonannya tertuang, ini bisa kita tusuk dengan tusuk sate. Ini gunanya untuk meratakan dan meminimalisir rongga-rongga yang besar. Selanjutnya ini adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap pemanggangan. Seperti yang ada di awal tadi, aku sudah memberitahu kalau untuk ogura cake pandan ini cara panggangnya dengan menggunakan teknik au bain marie, di mana teknik au bain marie itu menggunakan air panas yang ditaruh di dalam loyang yang lebih besar. Nah, untuk air panasnya ini kita jaga-jaga ya, karena ini manggangnya lama banget, 1,5 jam. Jadi nanti kalau waktunya sudah lama dan ternyata airnya sudah menyusut, kita bisa tambahkan sedikit lagi. Hati-hati biar tidak mengenai adonan ya. Nah, setelah itu ini sudah selesai pemanggangan. Untuk waktu totalnya sekitar kurang lebih 1,5 jam atau 40 menit, 1 jam 40 menit. Nah, setelah itu kalau sudah selesai bisa langsung kita keluarkan. Jangan lupa untuk dibanting biar tidak gampang turun adonannya. Setelah dibanting-banting, ini bisa langsung kita angkat dan kita lupas. Nah, setelah terkelupas semuanya seperti ini, kita bisa langsung tunggu sampai beberapa saat atau sampai suhunya sedikit turun. Nah, ini adalah bentuknya, jadi cukup cakep banget. Untuk warnanya juga pas, tidak terlalu mencolok dan juga tidak terlalu hambar ya. Untuk warna sendiri tadi aku menggunakan kurang lebih takaran setengah sendok makan pasta pandan. Nah, setelah ini sudah sedikit turun suhunya, bisa langsung diiris. Nah, kelihatan banget ini pori-porinya hampir tidak ada. Dan untuk teksturnya sendiri ini sangat lembut banget. Jangan lupa sebelum memanggang itu dihentak-hentakan terlebih dahulu ya guys, biar gelembung-gelembung yang ada di dalam cake ini bisa keluar dan nanti hasilnya bakal padat dan minim rongga. Jadi hasilnya seperti ini ya, sangat padat banget. Ini gemes banget pokoknya teman-teman. Kalau kalian pegang seperti kalian pegang spons yang buat cuci piring. Jadi ketika dipegang tuh dia bisa kembali ke tempat semula. Lucu banget pokoknya. Nah, karena tadi ini tidak aku balik, jadi untuk lapisan baking paper yang ada di bawah itu masih ada ya. Ini akan aku iris semuanya biar semua kebagian rata. Ini baunya harum banget. Untuk pasta pandannya, pastikan pasta pandan yang kalian gunakan itu mereknya bagus ya, biar baunya juga mantep. Nah, untuk tekstur dari ogura cake pandan ini sangat lucu. Ketika dipegang dia tuh bisa kembali ke tempat semula. Jadi enak banget. Pori-porinya juga minim, hampir tanpa pori-pori. Nah, cake ini kalau dijual di luaran tuh bisa mahal ya guys, karena memang tidak semua bisa bikin cake ini, terutama orang-orang yang baru pertama kali bikin tuh pasti gagal. Seperti aku dulu pernah gagal waktu pertama kali bikin, tapi setelah tahu tips dan triknya itu sekarang jadi ketagihan untuk bikin lagi. Nah, teksturnya seperti ini ya. Bisa kebayang kalau makan si ogura cake pandan ini pasti nikmat banget dan juga bakal ketagihan. Ogura cake pandan ini kalau kalian jual bisa dijual antara harga 90 sampai 120 ribu tergantung bahan premium atau enggaknya yang kalian gunakan. Dan ingat untuk menggunakan telurnya, gunakan telur yang suhu ruang alias tidak dari kulkas ya, karena kalau dari kulkas udah pasti dia tuh bakal nggak jadi alias gagal total.
Nah, udah selesai teman-teman video tutorial hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan kalau kalian sudah nyobain resep-resep yang sudah pernah aku share, jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram @nanambanjidun. See you next video. Wassalamualaikum.